يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Beberapa hadis palsu dan lemah yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Hadis pertama yang dhaif nanti akan saya sebutkan, saya baca hadisnya kemudian saya sebutkan derajat hadisnya secara umum. Yang pertama adalah hadis yang menganjurkan menyambut datangnya bulan Ramadan dengan mengatakan Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Allahumma ahillahu bil amni wal iman wal afiyati was salam. Ini hadisnya dhaif. Jadi Allah datangkanlah bulan Ramadan ini dengan aman dan iman, dengan selamat dan Islam. Ini hadisnya adalah hadis yang dhaif. Dan banyak riwayat-riwayat hadis yang semisal dengan makna hadis ini. Tapi semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang doa atau membaca Allahumma ahillahu bil amni wal imani wal islami was salama, semua hadis yang berhubungan dengan ini adalah hadis yang lemah, sebagian hadis palsu. Pertama, ini hadis pertama. Hadis kedua, Allahumma barik lana fi Rajab. Ini banyak. Menjelang bulan Sya'ban biasanya banyak diucapkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Hadis ini derajatnya dhaifun jiddan. Hadis ini derajatnya sangat lemah sekali. Dan ini banyak dibaca oleh para khutbah, para khatib ketika menjelang bulan Sya'ban atau bahkan menjelang bulan Rajab dengan membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian doa dalam berbuka puasa. Semua hadis yang berhubungan dengan bacaan buka puasa Allahumma laka sumtu dengan berbagai jenis lafaz-lafaznya berbeda. Ada yang isinya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Semua hadis-hadis yang berhubungan dengan doa berbuka puasa Allahumma laka sumtu adalah hadis-hadis yang lemah. Bahkan di antara hadisnya ada yang hukumnya dhaifun jiddan. Ada yang sampai pada derajat palsu. Allahumma laka sunnah wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini adalah hadis yang palsu. Apa doa yang sahih? Apa doa yang sahih yang diajarkan Nabi? Disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dengan hadis yang derajatnya hasan dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia berbuka puasa dia membaca dhahabat dhama'u wa qallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah urat tenggorokan dan telah diletakkan pahala dengan izin Allah.
Tadi saya sebutkan apa? Dampak hadis lemah itu diamalkan, yaitu ditinggalkannya hadis sahih. Saat kebanyakan orang membaca Allahumma lakasuntu, dampaknya dhahabat dhama'u ditinggalkan. Makanya ada istilah para ulama, tidaklah bid'ah itu dilaksanakan oleh seseorang kecuali dia telah meninggalkan sunnah. Tidaklah hadis dhaif itu diamalkan kecuali meninggalkan hadis yang sahih. Kemudian hadis selanjutnya yang hukumnya derajatnya dhaif, sebagian ini lafaznya berbeda-beda, tapi semua riwayat dan sanadnya adalah dhaif. Bahkan ada yang maudhu, yaitu man aftara yauman min Ramadan min ghairi udhrin fala kafarata lahu in shamat dahr. Siapa yang membatalkan puasa satu hari di bulan Ramadan, maka tidak ada udzur atau tidak ada kafarah yang bisa menghapusnya walaupun puasa 1 tahun. Ini hadisnya beberapa sanadnya dhaif, beberapa sanadnya maudhu. Itu beberapa sanadnya palsu. Hadis dhaif yang lain tentang bulan Ramadan adalah inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitrah. Sesungguhnya hambaku yang paling aku cintai adalah yang mempercepat buka puasa. Perlu kita ingat, mensegerakan buka puasa ketika datang waktunya itu sunnah. Bahkan sebelum sholat, ketika adzan dikumandangkan, sebelum sholat maghrib, Rasulullah SAW bersegera untuk membatalkan puasanya dengan memakan beberapa butir kurma dan minum air. Riwayat Anas bin Malik mengatakan qabla an yusalli, sebelum sholat. Tapi kalau dikatakan kemudian orang yang mempercepat buka puasa adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, ini hadisnya lemah. Dan cukuplah hadis yang tadi bahwasanya mempercepat buka puasa adalah salah satu dari sunnah Nabi SAW, yang mana Nabi mengawali buka puasa dengan membaca doa dhahabat dhama'u. Saya nggak ngitung hadisnya ada berapa? Hah? Baru 5. Selanjutnya ada hadis dhaif tentang bulan Ramadan, afdhalus shadaqah shadaqatul fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di Ramadan. Ini juga hadis dhaif. Nah, ini juga hadisnya jelas mungkar. Apa hadisnya? Ini hadis selanjutnya. Itu ada seorang sahabat yang mengatakan dia melihat Nabi dalam mimpi, bahwa Nabi tidak mau melihat ke dia. Kemudian dia tanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mau melihat aku? Apa kata Nabi? Bukankah engkau ketika puasa mencium istrimu? Engkau mencium, sedangkan kamu puasa? Aku katakan iya. Nabi katakan, demi Allah, ini hadis Umar. Umar melihat Nabi dalam tidurnya, dia mimpi Nabi tidak mau melihat dia. Rasulullah, kenapa kau tidak mau melihat aku? Karena kau mencium saat kamu puasa. Kemudian Umar mengatakan, demi Allah, aku tidak mau lagi mencium ketika aku puasa. Ini hadis yang mungkar. Nabi sendiri, seperti dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia bersentuhan mencium istrinya. Dan hukum asalnya seorang suami mencium istrinya di bulan puasa, di saat puasa tidak dilarang, selama dia masih bisa menahan syahwatnya.
Tapi Imam Ahmad membedakan. Ada seorang pemuda yang bertanya, apa hukum mencium istri? Kata Ahmad, jangan kamu cium istri. Datang lagi orang yang sudah tua, bertanya kepada Imam Ahmad, bolehkah aku mencium istriku? Silakan. Imam Ahmad di sini bukan mengingkari hadis, tapi Imam Ahmad melihat yang pemuda ini syahwatnya masih kuat, sinyalnya kuat, bersentuhan langsung syahwatnya naik, sehingga Imam Ahmad melarang karena dampak. Bukan karena larangan mencium, tapi dampak dari ciuman itu yang berbahaya. Bisa jadi puasa 30 hari, 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Kalau dia nekat. Maka Imam Ahmad yang datang kepada dia pemuda, katakan jangan. Bukan karena menciumnya nggak boleh, tapi dampak dari mencium itu yang berbahaya. Adapun yang tua, karena dia oleh memang dia sudah syahwat dan apa, sehingga kalau dia hanya sekedar bersentuhan atau cium istrinya nggak masalah. Imam Ahmad mengatakan silakan cium istrinya. Tapi larangan Nabi tentang mencium saat puasa adalah hadis yang mungkar. Kemudian hadis tentang bulan Ramadan itu surga dihiasi. Bulan Ramadan itu bila datang bulan Ramadan maka surga itu akan dihiasi oleh Allah. Ini hadis mungkar. Kalau sudah mungkar, lemahnya sangat kuat. Hadis yang menyebutkan, tapi ingat ini mirip dengan hadis yang sahih. Dalam sebuah hadis dhaif dikatakan, "Idza kana awwalul lailatin min Ramadan tuftahu abwabul jannah wa tuqallu maradatu syaitan." Di akhir hadis bahwasanya dikatakan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan 70.000 orang dari neraka. Nah ini yang masalah. Hadis yang mengatakan bahwasanya bila datang malam pertama dari bulan Ramadan maka pintu surga dibuka semua, tidak ada tertutup. Pintu neraka ditutup semua, tidak ada terbuka. Dan syaitan-syaitan yang membangkang, syaitan-syaitan yang kafir itu dibelenggu. Dan ada yang mengucapkan, wahai yang berbuat baik segeralah berbuat, wahai yang berbuat keburukan berhentilah. Walillahi mutaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan setiap malam Allah menyelamatkan, ada orang-orang yang Allah selamatkan dari neraka, dan itu terjadi sepanjang bulan Ramadan. Tapi hadis yang palsu atau hadis yang dhaif menyatakan bahwasanya di akhir hadis dikatakan Allah memiliki 70.000 orang yang diselamatkan dari neraka. Yang dhaif adalah penyebutan jumlah orang yang diselamatkan. Ini bisa lihat. Karena hadis dhaif dan hadis palsu mirip lafadznya dengan hadis yang sahih. Kemudian hadis palsu yang lain adalah, dan ini sering, syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, akhirnya penyelamatan dari neraka. Hadis ini dhaif. Dan hadis ini dibantah dengan hadis yang sahih bahwasanya Allah setiap malam dari bulan Ramadan Allah menyelamatkan orang-orang dari neraka. Artinya diselamatkannya orang dari neraka tidak terbatas dengan sepertiga malam terakhir. Tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan Ramadan dibagi tiga. Awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, akhirnya diselamatkan dari neraka. Kemudian hadis selanjutnya, mana adraka Ramadan di Makkah, kataballahu lahu mi'atu alfi syahr Ramadan fi ma siwa. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan di Makkah, kemudian dia sholat, puasa dan sholat, maka Allah tulis untuknya pahala 100.000 Ramadan.
Ini lafadznya sudah gak masuk akal. Kalau antum yang bisa bahasa Arab, saya sarankan baca bukunya Ibnu Qayyim, Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Sangat detail beliau menjelaskan ciri-ciri hadis palsu dan hadis dhaif. Hadis lain dan ini juga sering disebutkan oleh kebanyakan orang, law ya'lamu an-ibadu. Dan kata lain, law ya'lamu ummati ma fi Ramadan, law ya'lamu al-ibadu ma fi Ramadan, latamannat ummati an yakuna as-sanata kulluha Ramadan. Kalau seandainya hamba-hamba Allah itu tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya umatku akan mengharap setiap tahun itu semuanya Ramadan. Jadi gak ada lagi Muharram, Safar, semua Ramadan semua. Ini dari makna, dari isinya sudah kelihatan tidak benar. Apalagi dari sisi makna. Setahun sekali diwajibkan Ramadan saja sudah banyak umat Islam yang tidak puasa, apalagi kalau sepanjang tahun Ramadan terus. Kapan lebarannya? Satu bulan saja setahun sekali. Banyak orang yang melanggar. Gimana kalau saya tahu? Kok tiba-tiba ada hadis kalau seandainya umatku tahu keutamaan Ramadan, niscaya mereka akan mengharap semua bulan dalam setahun adalah Ramadan. Kemudian hadis lain, sumu tasihu, puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Ini juga hadisnya dhaif. Bahkan rawinya matrukul hadis, dhaifun jiddan. Puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Ini hadis mungkin yang ngarang dokter. Mungkin seorang dokter ngarang supaya orang itu banyak puasa. Ini enggak berarti profesi dokter pemalsu hadis. Mungkin seorang dokter yang taat ibadah, semangat ibadah, nggak punya ilmu, bikin hadis supaya orang banyak puasa. Puasalah kamu akan sehat. Kalau kita tujuan puasa untuk sehat, memang dapat sehatnya. Pahala di sisi Allah nggak dapat. Puasa itu tujuannya untuk akhirat. Kalau kita puasa untuk Allah, kalau kita puasa untuk akhirat, kita dapat pahala dari Allah dan manfaat puasa dari kesehatan dapat. Tapi kalau kita mengatakan ingin puasa kita hanya puasa untuk sehat, tidak akan dapat pahala dari Allah. Hadis yang lain juga mengatakan la taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illah wa qulu syahrul Ramadan. Jangan kamu berkata Ramadan karena Ramadan itu salah satu dari nama Allah, tapi berkatalah bulan Ramadan. Ini juga adanya palsu, dhaifun jiddan. Ada hadisnya sangat dhaif karena tidak ada salah satu dari nama-nama Allah yang disebut Ramadan. Hadis lain, tinggal 2 menit. Hadis lain tentang 2 orang perempuan yang puasa. Kedua perempuan ini diceritakan oleh seorang sahabat yang datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, ada 2 orang perempuan yang mana keduanya itu hampir saja mati karena kehausan. Kemudian Nabi berpaling dari sahabatnya. Wahai Rasulullah, kedua wanita itu sudah mati karena atau hampir mati karena puasa dan kehausan. Kemudian Nabi mengatakan, panggil kedua perempuan itu. Kemudian Nabi mengambil air dan Nabi katakan, minumlah kamu. Berkata kepada perempuan yang satu lagi, muntahlah kamu. Maka yang keluar dari muntahnya adalah nanah dan darah serta daging. Kemudian Nabi mengatakan, ini hadisnya sangat lemah sekali. Kedua wanita ini berpuasa dari yang Allah halalkan, tapi tidak puasa dari yang Allah haramkan. Karena keduanya ini duduk berdua dan melakukan ghibah, makan daging manusia.
Dalam keadaan puasa memang kita dituntut untuk menjaga diri dari hal-hal yang dilarang termasuk ghibah. Karena ghibah yang dilakukan di bulan Ramadan walaupun tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Bohong, tidak sholat, puasa tapi tidak sholat, tidak percuma puasanya, nggak ada nilai di sisi Allah. Tapi kalau kemudian dikatakan ada hadis wanita yang oleh Nabi puasa kemudian disuruh minum karena percuma dia puasa tapi masih ghibah, hadisnya tidak benar. Maka sebagai tambahan, pembatal puasa itu ada dua. Yang membatalkan sahnya puasa, makan, minum, jima. Yang kedua, yang membatalkan pahala puasa yaitu perkara-perkara yang dilarang, yang haram, riba, bohong, namimah. Termasuk ini, hati-hati, bulan Ramadan ini walaupun di mana setan-setan dibelenggu, tapi setan-setan manusia berkeliaran. Yang dibelenggu setan dari kalangan jin, yang tidak terbelenggu setan-setan manusia. Setan-setan manusia ini kalau menjelang bulan Ramadan bikin sinetron supaya orang menghabiskan waktunya selama bulan Ramadan di depan TV nonton sinetron, nonton kebohongan. Padahal sudah tahu itu semua cerita fiktif, cerita tokoh ini tuh ada fiktif semua. Sudah tahu itu bohong, masih mau nonton. Sayang puasanya pahalanya gak dapat. Ada lagi acara ngabuburit nunggu buka puasa, nonton konser, nyanyian, nggak ada manfaatnya. Ini malah membahayakan puasanya. Paling tidak jangan berbuat yang dilarang. Syukur-syukur kalau kemudian lebih baik memperbanyak puasanya dengan taubat dan zikir. Selanjutnya hadis tentang perintah untuk bersiwak. Kalau kamu berpuasa, bersiwaklah di pagi hari, jangan bersiwak di sore hari. Juga hadisnya dhaiful isnad. Dan yang terakhir, walaupun bukan hadis yang terakhir, tapi ini banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan puasa Ramadan, tapi ini yang banyak tersebar, yaitu hadis naumus shaumi ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ini bikin males. Gara-gara hadis palsu, hadis lemah, puasanya, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah, banyak orang malas. Antum lihat jam 12 siang salah satu beberapa masjid banyak orang tidur di puasa. Kenapa? Sedang ibadah, ngorok ibadah. Kalau seandainya puasa itu tidurnya orang puasa ibadah, sahabat Nabi pada tidur, sahabat Nabi jihad. Perang Badar terjadi kapan? Bulan Ramadan. Sedang awal-awal di bulan Ramadan, puasa Ramadan itu Allah turunkan wajibnya puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah turun kewajiban puasa Ramadan dan bertepatan dengan perang Badar. Para sahabat bawa pedang dalam keadaan puasa. Kok tiba-tiba muncul hadis tidurnya orang puasa ibadah? Nggak masuk akal. Ini dibawa oleh orang-orang yang dibuat oleh orang-orang yang tidak beriman. Bahkan dikatakan oleh seorang ulama hadis al-Iraqi, hadis naumus shaumi ibadah itu adalah yang dibawa oleh ahadul kadzabi. Ini hadis dibuat oleh salah satu pendusta. Salah satu riwayat rawinya ada seorang yang pendusta. Itu beberapa hadis yang berhubungan dengan hadis-hadis Ramadan. Mungkin sisa waktu sekitar ada 40 menit. Kalau saya ada pertanyaan bisa ditanyakan, Allah Ta'ala.